selamat datang di Biotan episode pertama. Aku Kirana, aku Cahya. Nah, di episode perdana sekaligus segmen pertama kita hari ini, kita bakal ngebahas hal yang seru-seru banget nih teman-teman. Bener banget. Nah, aku juga mau disclaimer ke teman-teman yang lagi nonton podcast ini bahwasanya kita di sini tuh bahasanya yang chill aja supaya nanti kalian yang nonton juga ikutan chill untuk dengerin pembahasan kita beberapa menit ke depannya. Nah, balik lagi ke topik tentang apa sih yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Jadi yang mau kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang rumor yang berada di masyarakat luas yang sebenarnya itu salah banget, tapi sama masyarakat luas itu dibenarkan dan bahkan itu dilanjutkan secara turun-temurun gitu, yaitu tentang miskonsepsi dan mitos organ reproduksi. Jujur nih ya, topik ini tuh masih abu-abu banget di masyarakat. Dan ada yang percaya kalau itu cuma kata-katanya doang. Nah, bener banget. Kemarin aku udah naruh question box di Instagram story kita dan di luar prediksi nih ya Kak Cahya ya. Nah, jadi di podcast kita hari ini kita bakal ngebahas tentang miskonsepsi dan mitos organ reproduksi yang masih banyak beredaran di masyarakat. Dan gila, DM kita kemarin tuh membludak banget dan mempertanyakan tentang miskonsepsi dan mitos organ reproduksi ini. Nah, jadi kita ada 3 pertanyaan yang bakal kita bahas di topik kali ini, tentunya bareng narasumber dan juga fact check kita nih. Siapa aja sih? Pasti penasaran dong. Nah, narasumber kita hari ini ada Ayumi, Risma, dan juga Dina, serta ada Ngurah sebagai fact check kita hari ini. Nah, ini dia narasumber dan fact checker kita pada podcast hari ini. Saya dulu dong teman-teman. Hai. Oke, gak usah berlama-lama lagi ya, kayaknya ini dari wajah-wajah mereka udah kelihatan kayak excited banget buat menjawab pertanyaan kita beberapa menit ke depannya. Pastinya dong. Nah, kemarin juga nih Dina udah bisikin ke aku kalau dia udah gak sabar banget buat live pagi ini buat ngebahas tentang topik di podcast kita kali ini nih teman-teman. Bener gak Dina? Jadi bongkar-bongkaran nih. Oke, gak usah berlama-lama lagi ya kayaknya ini. Kita bacain nih DM yang pertama dari @@nda_21. Katanya, Kak, boleh nggak sih kalau lagi dapet apa sih ini? Oh, Kak, bener nggak sih kalau lagi dapet itu dilarang minum es? Katanya darahnya bisa beku. Nah, ini gimana sih menurut kamu, Ayumi? Oh, kalau menurutku nih ya itu mitos, karena kayak rahim sama air yang masuk dari kerongkongan terus tuh di lambung itu nggak ada hubungannya sama sekali, kayak nggak ada jalur yang sama. Jadi tuh kayak air masuk ke lambung, terus tuh di rahim tuh darah haidnya nggak, mereka tuh nggak ada hubungannya sama sekali. Terus tuh sempet aku juga baca kalau misalnya yang mengaruhi haid itu ada hormon progesteron sama estrogen. Jadi kayak nggak ada hubungannya sama sekali tentang minum es sama darah haid. Oke, gimana dari fact checker kita? Yang dikatakan Ayumi itu benar. Tambahan ya, di dalam tubuh itu ada mekanisme homeostatis yang menjaga suhu tubuh itu agar tetap stabil. Jadi suhu minuman es itu menyesuaikan dengan suhu tubuh. Dan secara anatomi, saluran pencernaan dan saluran sistem reproduksi itu jelas berbeda, sehingga es itu tidak bisa menasar ke sistem reproduksi. Dan saat haid itu ada hormon prostaglandin yang membuat kontraksi pada rahim, dan bukan minuman es yang membuat kontraksi pada rahim. Jadi nggak ada hubungannya dengan es tersebut. Gitu katanya teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi ya statement yang bilang kalau lagi haid itu nggak boleh minum es sama sekali. Kita lanjut ke DM kedua, atau ada yang mau ditanyakan lagi nih Kak Cahya? Nah, aku mau nambahin sedikit nih. Mau ditambahin? Oke, Ya. boleh. Jadi sebaiknya ketika seseorang itu haid itu dibatasi untuk mengonsumsi yang makanan atau minuman yang mengandung kafein ataupun yang memiliki
gulanya tinggi dan juga beralkohol. Kenapa seperti itu? Karena kalau mengonsumsi terlalu banyak minuman ataupun makanan yang mengandung kafein, itu bisa terjadi penyempitan pada pembuluh darah sehingga itu bisa lebih rentan untuk merasakan kram. Nah, kalau kita berlebihan mengonsumsi yang terlalu manis, itu bisa menyebabkan kembung pada perut, dan kalau mengonsumsi alkohol itu bisa menjadi hormon itu menjadi tidak stabil seperti itu. Aku mau nanya juga nih sama Nurah sih, kan nih biasanya kalau misalnya haid tuh kadang-kadang ada gumpalan darah tuh, itu gimana? Soal gumpalan darah yang kalian lihat itu penyebabnya itu mungkin karena kurangnya zat glukanosin. Zat itu menyebabkan darah itu menjadi encer. Jadi jika darah itu kebanyakan, sehingga efek dari anti glukanosin ini berkurang, sehingga darah itu menggumpal saat haid. Jadi gitu nih teman-teman, kalau kalian misalnya ada yang rasa perutnya kembung ataupun nyeri yang berlebih, bisa jadi itu penyebabnya dari apa yang kalian minum. Oke, selanjutnya DM yang dua nih Kak Cahya. Nah, jadi DM kedua ini dari @bambang underscore ganteng nih. Ih, Bambang Waduh, nih, Bambang DM-nya. nih. Oke, pertanyaannya tuh, Min, bener nggak sih kalau pakai celana ketat mulu itu bisa bikin cowok mandul? Nah, ayo kita dengerin dari Risma. Oke, jadi menurut aku itu fakta ya. Jadi sesuai dengan artikel kesehatan yang aku baca juga, kalau skrotum itu kan dia itu memiliki fungsi untuk menjaga regulator dari testis, yang dimana testis itu kan dia sebagai tempat pembentukannya atau tempat proses terjadinya sperma. Nah, yang dimana ketika proses itu terjadi itu memerlukan suhu sekitaran 2-3 derajat. Nah, kalau misalkan ada seorang laki-laki nih, dia menggunakan celana yang terlalu ketat, itu kan, maaf ya, ini kan kayak testisnya itu atau skrotum itu kan akan dekat ya, melekat pada bagian kulitnya. Jadi itu tuh terjadi peningkatan suhu sehingga tidak dia itu menjadi penurunan lagi, peningkatan gitu. Jadi tidak normal, jadi itu tidak baik untuk sperma, kesehatan sperma. Oke, gitu katanya ya. Gimana nih dari fact-checker kita? Fakta atau mitos? Apa yang dikatakan Risma tadi itu akurat, karena menurut riset dalam Journal of Family Planning dan Reproductive Health, suhu tinggi di area testis itu bisa menurunin kualitas dan motilitas sperma. Jadi untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi dalam jangka panjang, tidak disarankan menggunakan celana yang ketat. Oke, gitu deh katanya teman-teman. Buat cowok-cowok nih yang ada di Semasta, mungkin celananya nggak usah dipensilin ya kalau zaman sekarang namanya. Boleh apa sih namanya yang sekarang tuh skena. Boleh tuh skena aja. Oke, DM yang terakhir nih di sesi podcast kita kali ini itu dari waduh. Ini DM-nya anonim sih, tapi pertanyaan ini tuh banyak banget yang nanya. Pertanyaan cukup sensitif ya. Jadi, Kak, bener nggak sih kalau nggak berdarah pas malam pertama itu tandanya udah nggak perawan? Dina, ini gimana sih menurut kamu, dari pendapat kamu ini mitos atau fakta? Jujur kalau dari menurut aku itu mitos. Jujur aku sedih banget nih Kak denger cewek-cewek yang dibilang nggak pendarahan, nggak keluar darah waktu berhubungan itu dibilang nggak perawan kayak gitu. Karena kan sapu darah kita itu kan bukan yang kayak segel botol plastik yang harus dirobek, dilepas gitu kan ya. Kalau dari yang beberapa artikel sama jurnal yang aku baca itu, sapu darah kita itu punya pori-pori, dan pori-porinya itu punya elastis yang berbeda-beda. Ada yang emang pori-porinya itu elastis yang kuat banget, jadinya dia itu nggak gampang robek. Ada juga yang tipis dan juga sedikit yang bisa gampang robek. Jadi kalau misalnya menurut aku, misalnya emang ada wanita yang benar-benar perawan, terus tapi dia nggak keluar darah waktu berhubungan pertama kali, itu mungkin ada kedua kemungkinan. Yang pertama itu sapu darahnya itu emang elastis, jadi susah robek. Terus yang kedua itu bisa aja
selaput darahnya itu udah robek Kak, karena selaput darah itu bisa robek dengan misalnya kayak cewek itu tuh jatuh atau juga aktivitas fisik yang berat kayak misalnya bersepeda, berkuda, itu tuh bisa nyebabin selaput darah kita itu robek. Jadi menurut aku itu mitos Kak. Oke. Jadi menurut Dina itu mitos ya. Iya. Tapi gimana nih menurut fact checker kita? Mitos atau fakta Lurah? Yang dibilang Dina itu benar banget. Soalnya selaput darah atau hymen yang dimiliki oleh setiap perempuan itu tentunya berbeda-beda. Ada yang memiliki ketebalannya tinggi atau tipis, dan untuk robeknya selaput darah itu nggak selalu karena hubungan seksual, bisa juga karena olahraga yang berat atau karena kecelakaan. Dan untuk pendarahan saat hubungan pertama itu bisa disebabkan karena tingkat vasikularitasnya. Jadi jika tingkat vasikularisasi atau banyaknya pembuluh darah pada hymen itu rendah, maka tidak ada pendarahan saat hubungan pertama. Dan jika tingkat vasikularisasi itu tinggi, maka pendarahan pada saat hubungan pertama itu hebat. Itu ya teman-teman, jadi nggak boleh ya kita ngejudge cewek lagi kalau misalnya nggak berdarah pada saat malam pertama, karena kondisi hymen atau selaput darah pada wanita gitu masalahnya itu berbeda-beda. Kita diciptakan oleh Tuhan kan berbeda-beda, nggak ada yang sama gitu. Nah, jadi nggak kerasa ya teman-teman ya, kita udah ngebahas banyak banget nih tentang miskonsepsi dan mitos dan pertanyaan-pertanyaan yang masih sering banget beredar di masyarakat, yang dimana ada yang bilang itu fakta, ada yang bilang itu mitos. Nah, jadi setelah mendengar podcast kita di pagi hari ini, kalian nggak bingung lagi nih tentang miskonsepsi atau mitos yang sering banget beredar di masyarakat. Bener banget, kalian juga jangan pernah menerima informasi itu secara mentah-mentah guys. Kalian bisa cari dulu di Google ataupun sumber yang menurut kalian valid untuk memvalidasi informasi yang kalian dapat. Bener banget. Nah, jadi makasih banget nih buat narasumber dan fact checker kita pada podcast pagi hari ini. Ada Ayumi, Risma, Dina, dan juga Ngurah sebagai fact checker kita pada pagi hari ini. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhir kita berbincang-bincang nih. Dan juga aku mau ingetin untuk kalian selalu pantengin Biotalk untuk keseruan di episode selanjutnya. Aku Cahya. Dan aku Kirana. See you di Biotalk selanjutnya. Bye-bye.